Aku berlari dan menutup telingaku. Bagaimana aku keluar dari hutan ini? Aku gak perlu banyak basa-basi. Intinya aku sayang sama kamu. Selamat pagi, selamat malam, atau selamat siang. Jumpa lagi dengan mahasiswa siluman. Pada video kali ini, kita akan menceritakan tentang kisah horor sekaligus kisah percintaan dalam dunia pendakian. Namun sebelum lanjut ke cerita, seperti biasa, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari kami. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Namaku Gilang. Aku bekerja di sebuah kantor marketing di kota X. Mungkin ini ceritaku saat aku hobi mendaki dulu. Udara pagi ini cukup segar. 2 jam perjalanan sampailah aku di kantor. Dan lagi-lagi, aku hampir telat. Ya memang aku sangat malas sekali untuk masuk ke kantor hari ini. Mana pekerjaan banyak banget. Tumben ulang agak telat masuk. Ucap teman sekantor denganku, sebut saja dia Adam. Iya Dam, males banget gue masuk, apalagi kerjaan banyak banget. Pengen liburan gue. Semangat, kan lusa kita dapat jatah libur 3 hari. Ntar prepare aja ke Jatim, kita mendaki aja ke sana, ucap Adam. Berdua doang, tanyaku. Enggak, ntar Adel sama Andi ikut kayaknya. Tapi hari ini mereka gak masuk kerja. Oke, kita ke Gunung As aja ya. Musim hujan gini, di atas lagi bagus-bagusnya pas pagi. Oke deh, ntar lusa direncanain lagi, ucap Adam. Singkat cerita, setelah rampung pekerjaan, aku pulang ke rumah. Ya, cukup lelah sekali. Yang awalnya aku biasanya pulang jam 4 sore, jadi lebih molor akibat banyak kerjaan yang susulan. Jadi, aku pulang lebih malam, tepatnya jam 7 malam. Sampai di rumah, HP-ku berdering. Ternyata telepon dari Adel. Lang, lusa gue jadi ya ke Jatim? Tanya Adel. Iya Del, jadi. Gue tadi udah sepakat sama Adam. Oke deh, ntar lusa kita berangkat ya. Oke deh, ntar lusa siap-siap aja, ntar gue nyusul, ucapku. Gue udah bareng sama Andi, ntar lu sama Adam aja ya, jawab Adel. Oke deh, sampai ketemu di sana ya, jawabku agak lemas. Ya, memang aku sudah lama mengagumi Adel. Dia wanita cukup cantik yang menurutku. Memang cantik, entah menurut orang lain gimana. Ya tahu sendiri kalau orang udah cinta. Meskipun kata orang-orang, Adel biasa aja. Ya bodo amat lah. Bagiku, dia wanita yang sangat sempurna. Lusa, kami berempat berkumpul di rumah Andi dan berangkat menuju ke Jatim. Adel sama Andi dan aku sama Adam. Panjang perjalanan, aku iri sama Andi. Andai saja Andi gak ikut, mungkin Adel udah berboncengan sama aku. Perjalanan cukup lama, sekitar 3 jam, kami akhirnya sampai di pos Simaksi. Setelah mengurus izin pendakian dan lain-lain, kami berempat berkumpul dan berdoa sebelum memulai pendakian. Selesai berdoa, kita mulai perjalanan ke pos 1. Sepanjang perjalanan, aku selalu memandangi Adel. Gila, dia cantik banget hari ini. Kapan aku bisa memiliki cintanya? Apalagi kita juga sehobi. Andai saja dia juga cinta sama aku, mungkin kita berdua bisa menikmati indahnya perjalanan dengan romantis dan mesra. Itu hanya hayalanku saja. Lang, jangan liatin Adel mulu kalau jalan. Ntar lu jatuh gimana? Cetus Adam sambil ketawa. Apaan Dam? Gue dari tadi ngeliatin jalan, jawabku. Halah, ngeles mulu. Kalau naksir gak apa-apa Lang. Ntar bilang aja pas di puncak, ucap Adam. Andi dan Adam menertawakanku dan Adel hanya tersenyum. Sial, mereka malu-maluin aja, gerutuku. 1 jam perjalanan, kami sampai di pos 1. Kami istirahat sebentar, dan kami lanjut perjalanan ke pos 2. Ya memang, tujuan kami camp di pos 3, sebelum sore tiba dan berangkat ke puncak esok pagi. Sepanjang perjalanan, kami bersenda gurau.
kami menikmati perjalanan ini, ya aku juga sempat menikmati, apalagi bareng sama wanita yang aku kagumi dan aku cintai. Sayang dia tidak mencintaiku. Ah sudahlah, lupakan saja. Hanya berharap kalau kita nanti berjodoh. Perjalanan cukup lama, karena kami sambil berfoto dan mengabadikan video sepanjang perjalanan. Sekitar 2 jam kami sampai di pos 2. Kami mengisi air minum dan makan makanan ringan sambil bercerita, lalu kami lanjut ke pos 3. Kabut perlahan turun mengiringi perjalanan kami. Ya beginilah jika musim hujan. Kabut mulai tebal, kami memperlambat perjalanan. Ya kalau kami mempercepat perjalanan dan ada salah satu dari kami jalan lebih cepat bisa gawat. Karena jika kabut tebal, jarak pandang ke depan hanya terbatas beberapa meter. 3 jam perjalanan, kami sampai di pos 3. Kami sepakat bangun tenda di sini dan esok paginya berangkat ke puncak. Adam membangun tenda, aku dan Andi mencari kayu bakar dan Adel memasak. Setelah cukup menemukan banyak kayu, kami akhirnya makan. Saat makan, kami bercengkrama dengan bercerita. Setelah makan, kami menyeduh kopi dan Andi izin untuk pergi menikmati pemandangan malam hari. Gua kesana dulu ya. Mumpung langit cerah, jadi gue pengen rebahan sambil liatin bintang, ucap Andi. Iya Di, ntar gue nyusul ya sama Adam. Ini nunggu air mendidih dulu, ucapku. Aku ikut Andi ya, ucap Adel. Andi dan Adel pergi duluan. Aku dan Adam masih menunggu air mendidih untuk menyeduh kopi. Lu kalau mau nyusul Andi sama Adel, nyusul aja. Gue ada di sini aja. Udah ngantuk, ucap Adam. Yakin lu gak ikut Dam? Tanyaku. Iya gue di sini aja. Lu nyusul aja, ntar kopinya gue taruh di depan tenda, jawab Adam. Oke, gue tinggal dulu ya Dam. Aku menyusul Andi dan Adel. Ya langit begitu cerah dan bintang begitu indahnya bertaburan di langit. Bulan juga dengan gagahnya bersinar di malam ini. Mundar-mandir aku mencari mereka berdua dan mereka akhirnya kelihatan duduk berdua di sebuah batu besar. Aku hampiri mereka. Saat aku hampir sampai, aku mendengar percakapan mereka. Aku diam sejenak mendengarkan. Di, langit malam ini bagus banget ya. Kamu janji ya gak bakalan ninggalin aku, ucap Adel. Iya Del, tenang aja, aku gak bakal ninggalin kamu kok, ucap Andi. Perlahan Adel menyindarkan kepalanya ke bahu Andi. Boom, hati ini terasa seperti dipukul ribuan kali. Aku hanya diam menatap mereka. Ya, terasa sakit sekali hati ini. Ternyata Andi dan Adel, mereka sudah jadian. Aku terlalu berharap dan terlalu mencintai seorang yang tidak mencintaiku. Adel melihatku dan memanggilku. Lang, sini. Di sini bagus banget, ucapnya. Iya Del. Enggak, aku mau buang air kecil aja. Bentar lagi balik ke tenda kok. Udah ngantuk banget soalnya, ucapku sambil sedikit ngeles. Aku melihat mereka berdua saja sudah sakit hati, apalagi berada di dekat mereka. Sudahlah, aku balik saja ke tenda. Aku berlalu pergi meninggalkan mereka berdua dan balik ke tenda. Tahu gini aku tidak ikut saja pergi mendaki ke sini. Jika akhirnya aku hanya sakit hati saja di sini. Tiba-tiba ada suara seorang wanita memanggilku. Gilang, Gilang. Suara itu cukup jelas. Tapi siapa yang memanggilku? Suara ini terus-menerus memanggilku. Aku yang penasaran mengikuti suara ini. Semakin aku ikuti, semakin menjauh suara ini. Siapa yang memanggilku? Dan aku tersadar. Sial, di mana aku ini? Tiba-tiba saja, aku berada di tengah-tengah hutan. Sial, aku tidak membawa senter. Untung saja bulan purnama, jadi aku masih bisa melihat jalan. Aku berputar-putar di hutan ini. Aku tidak menemukan jalan setapak sama sekali. Apa aku tersesat? Aku terus menyusuri hutan dan mencari jalan supaya bisa keluar dari sini. Dari kejauhan aku melihat sosok wanita berjalan. Aku ikuti saja dia. Siapa tahu aku bisa keluar dari sini. Aku mengikuti wanita ini.
Semakin dekat, sepertinya tidak asing dengan wanita ini. Seperti Adele, apa yang dia lakukan di sini? Del, ngapain di sini? Teriakku. Gilang, mau buang air kecil. Jawabnya sambil tersenyum. Tapi ada yang beda, wajahnya agak pucat. Apakah dia kedinginan? Memang hawanya memang sedikit dingin. Ya udah, aku tunggu di sini. Kok nggak minta antar Andi aja tadi? Tanyaku. Enggak Lang, enak sendiri kok. Jawabnya. Dia berjalan lagi ke dalam hutan. Aku menunggunya. Selang beberapa menit, dia kembali. Yuk Lang, balik, ucapnya. Ayo Del, nggak baik lama-lama di sini. Akhirnya aku menemukan jalan keluar. Adele mengadeng tanganku. Gila, tangannya dingin banget. Kayak beda banget. Wajah Adele juga sangat pucat. Del, kamu sakit? Tanganmu dingin banget, wajahmu juga agak pucat. Tanyaku. Enggak kok, cuma dingin-dingin aja. Jawabnya dengan singkat. Aneh sekali, Adele nggak kayak dia pas awal mendaki tadi. Apa yang terjadi? Lama-lama kami berjalan. Aku semakin heran, kenapa tidak keluar-keluar dari hutan ini? Apa Adele juga lupa jalan? Namun tiba-tiba Adele berhenti. Kenapa berhenti Del? Tanyaku. Dia diam saja dan melepas tanganku. Kenapa dengan Adele? Dia tiba-tiba berjalan sendiri. Aku mengejarnya. Aku menarik tangannya. Kamu kenapa? Tanyaku. Dia hanya diam saja. Ayo kita balik dan cari jalan keluar dari sini Del. Ini kita tambah ke dalam hutan, ucapku sambil menarik tangannya. Namun lagi-lagi dia hanya terdiam. Aku merasakan ada yang berbeda lagi dengan tangannya. Tangannya agak basah dan aku merasa ada yang menggeliat di tangannya. Aku lepaskan genggaman tanganku dan aku kaget. Ternyata tanganku banyak darah dan belatung. Aku langsung mengibaskan tanganku. Siapa dia ini? Dia Adele atau bukan? Dan perlahan aku mencium bau busuk seperti bau bangkai. Adele pun tertawa. Del, kamu kenapa? Tanyaku gemeteran. Dia melihatku dengan sorotan tajam. Aku perlahan mundur dan dia terus mendekat. Akan kubunuh kau Gilang, hahaha. Ucapnya sambil tertawa. Aku langsung berlari. Gila, ternyata dia bukan manusia. Aku benar-benar tersesat ternyata. Aku berlari ke arah manapun, yang penting dia tidak mengikutiku. Dan saat aku menoleh ke belakang, sambil berlari, aku menabrak seseorang. Aku terjatuh. Siapa lagi ini? Perlahan aku melihatnya. Ternyata bukan sosok tadi. Aku perlahan melihat mukanya. Ternyata dia Adam. Alhamdulillah Adam menyusulku. Aku senang dan aku langsung memeluk Adam. Alhamdulillah Adam, lu nyusul gua. Gua tersesat di sini, ucapku. Dia hanya terdiam. Aku merasa aneh lagi. Saat ku peluk tubuhnya dingin banget dan aku merasa ada yang aneh di punggungnya. Punggung lu ini kenapa Dam? Dan tubuh lu dingin banget dah. Aku perlahan mengusap punggungnya dan melihat tanganku. Gila, kenapa tanganku penuh darah? Kenapa dengan Adam? Aku pun gemeteran. Aku langsung melepas pelukanku dan mendorongnya. Kenapa lu dorong gua Lang? Apa salah gua? Ucapnya. Dia bangun dan perlahan mendekat. Tiba-tiba, wajahnya berubah menjadi rusak penuh darah dan mengerikan. Pergi lu, jangan ganggu gua, ucapku. Kita kan teman Lang, ucapnya sambil menghampiriku. Aku berbalik dan berlari lagi. Kenapa dengan mereka? Apa mereka siluman? Atau mereka berdua asli temanku? Aku melihat ke belakang. Mereka berdua mengikutiku dan terus memanggil-manggil namaku. Aku berlari dan menutup telingaku. Bagaimana aku keluar dari hutan ini? Dari tadi aku berlari, tidak ada satupun jalan yang membawaku keluar dari hutan ini. Lagi-lagi ada seorang berada di depan. Siapa lagi ini? Aku harus tetap berlari, apalagi mereka berdua mengikutiku. Semakin dekat aku dengan sosok di depan ini, tiba-tiba dia berjalan maju ke arahku.
Aku berhenti dan diam di sini. Perlahan aku menoleh ke belakang. Mereka berdua masih mengikutiku dan terus memanggil namaku. Sosok di depan ini mendekat dan menarik tanganku. "Lu kemana aja, Lang?" ucapnya. Ternyata sosok ini adalah Andi. Gue tersesat, Ndi. Itu mereka berdua kenapa ya? Andi hanya tersenyum. "Mereka gak apa-apa kok," ucapnya. Namun tiba-tiba Andi langsung memukulku. Aku langsung terjatuh. "Ada apa lagi ini?" "Lu emang harusnya mati di sini, Lang," ucap Andi. "Apa salah gua? Gua kan gak salah apa-apa. Lu udah ngebiarin kita mati di sini." Aku kaget. Aku masih bingung, apa benar mereka bertiga sudah mati? Lalu siapa yang membunuhnya? Apa yang terjadi saat aku tersesat? Andi menarikku lagi. Adam dan Adele sudah mendekat. "Kau harus mati, Lang. Harus mati," ucap mereka bertiga. Aku berusaha melepaskan diri dari pegangan Andi. Sia-sia saja, pegangannya cukup kuat. Aku langsung menendangnya. Adam berlari ke arahku dan langsung menarik bajuku. Aku terjatuh. Andi dan Adele sudah membawa sebongkah kayu dan menghampiriku. Aku berteriak sekeras-kerasnya. "Tolong! Tolong!" teriakku. Adam mencekikku. Aku terus berteriak dan memejamkan mata. Apa yang harus kulakukan? Aku terus berteriak minta tolong dan berharap ada seseorang yang menolongku. Tiba-tiba Adam menyebut namaku. "Pergi kalian, pergi," ucapku. "Lang, sadar Lang, ini gue Adam." Aku langsung berdiri. Aku melihat mereka. Ternyata tinggal Adam yang berada di dekatku. Kenapa wajahnya balik asal seperti semula? Tadi dia sangat menyeramkan. "Woi Lang, sadar, ini gue Adam. Lu kenapa dah? Gue lihat lu tadi pas di tenda jalan sendiri ke sini. Ditungguin udah 3 jam nggak balik-balik. Lu beneran Adam kan?" ucapku sambil memastikan. Aku menengok kanan kiri. Ternyata Andi dan Adele sudah nggak ada di sini. "Iyalah. Lu kenapa? Ayo balik." "No, di tenda Adele sama Andi udah cemas nunggu lu nggak balik-balik. Gue tadi dikejar sama lu bertiga. Muka lu bertiga hancur dan lu bertiga mau bunuh gua," ucapku. "Lu nyasar, Lang. Kurang doa lu ini, Lang. Gak usah banyak pikiran, ini di gunung bahaya. Ntar aja lu cerita pas kita udah turun ke bawah." Akhirnya aku bisa keluar dari hutan ini. Benar saja, Andi dan Adele langsung berlari ke arahku. Adele langsung memelukku. "Kamu kemana aja, Lang? Kami khawatir tahu." "Untung Adam melihat kamu jalan ke hutan." Aku melepaskan pelukannya. "Aku nyasar aja tadi," ucapku. Aku langsung pergi ke tenda dan langsung tidur. Pagi tiba. Kami bergegas merapikan peralatan dan menuju ke puncak. Sampai di puncak kami berfoto-foto dan aku hanya berfoto sekali 2 kali dan dia memandangi lautan awan sendiri. Lang, lu kenapa dah? Ayo foto bareng di sini biar ada kenangan," ucap Adele. "Kalian foto aja, gue lagi malas capek banget, gue aja yang fotoin," ucapku. Ya aku memang sangat malas, apalagi melihat Andi dan Adele foto berdua. Ingin sekali aku turun sendirian dari gunung ini. Ada menghampiriku dan bertanya, "Lang, lu kenapa?" tanya Adam. "Gak apa-apa kok, gue hanya capek aja." "Gue tahu Lang, lu kayaknya sakit hati ngeliat Andi sama Adele. Tapi jangan dipikirin ya Lang, soalnya kita masih di gunung. Bahaya kalau ntar pikiran lu kacau, terus kesasar lagi." "Iya Dam, maaf kalau gue ngerepotin." Setelah sekitar 1 jam di puncak, kami turun. Sepanjang perjalanan turun, aku hanya diam saja dan tidak banyak berbicara. "Lang, lu kenapa? Nggak kayak pas awal mendaki?" tanya Andi. "Nggak apa-apa Kondi, gue cuma capek aja." "Iya Lang, tadinya lu ceria, kok jadi diem gini?" ucap Adele. "Nggak apa-apa kok, kita cepet turun aja dan cepet-cepet sampai rumah." Kami bergegas turun. Perjalanan cukup cepat. 3 jam jalan, kami sampai di pos Maksi. Aku langsung pamit duluan kepada Andi dan Adele. "Gue balik duluan ya sama Adam, gue capek banget.
Ntar kalian hati-hati pulangnya, ucapku. Iya Lang, hati-hati ya, jawab Adel. Aku langsung bergegas pulang. Sampai di rumah sudah jam 5 sore. Aku langsung merebahkan tubuhku, perasaanku hancur ditambah aku mendapat teror saat tersesat sendirian. Liburan yang kupikir bisa memberikan kesan manis, jadi kesan buruk. HP ku berbunyi, ternyata pesan dari Adam. Lu jangan banyak mikir. Gue bentar lagi ke rumah lu. Gue ada firasat buruk sama lu. Isi pesan Adam. Ya udah, lu kesini aja Dam, balasku. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintuku. Apakah itu Adam? Apa Adam sudah sampai? Rasanya nggak mungkin. Karena jarak rumahnya ke rumahku sekitar setengah jam. Lalu, siapakah yang datang ke rumah? Aku berjalan dan membuka pintu. Tidak ada orang, aku menengok kiri ke kanan ternyata sepi. Siapa yang mengetuk pintu? Mungkin saja anak-anak usil. Aku menutup pintu dan berjalan balik. Lagi-lagi pintu diketuk. Aku yang kesal langsung balik dan membuka pintu lagi. Dan lagi-lagi tidak ada orang. Dari arah dapur, tiba-tiba ada suara piring pecah. Bulu kuduku langsung berdiri dong. Aku ingat pesan dari Adam. Aku langsung menutup pintu dan perlahan berjalan ke dapur. Perlahan aku berjalan dan melihat sekeliling, namun tidak ada siapapun. Padahal aku di rumah sendirian. Aku membersihkan pecahan piring ini. Aku merasa ada seseorang di belakangku. Perlahan aku berdiri dan menoleh ke belakang. Aku terdiam dan tak bisa bergerak. Muka hancur mengerikan, berbau busuk, dan banyak belatung di muka. Ternyata sosok pocong tepat berada di depanku. Aku hanya terdiam. Perlahan aku bergerak ke samping dan berlari ke kamar. Langsung kututup pintu kamarku. Lampu kamar tiba-tiba mati. Aku bingung dan berjalan perlahan menabrak kasur dan terjatuh di kasur. Perlahan aku meraba-raba HP-ku yang tergeletak di kasur. Dengan tangan gemeteran, aku menelpon Adam. Dam, cepat kesini Dam, ucapku gemeteran. Lo kenapa Lang? Iya gue bentar lagi sampai, ini di depan gang rumah lu. Tiba-tiba lampu nyala dan pocong ini berada tepat di pintu kamar. Aku tidak bisa bergerak, telepon masih nyala. Adam terus-terusan memanggilku. Aku tidak bisa berkata apa-apa dan aku langsung pingsan. Perlahan aku sadar dan ternyata Adam sudah berada di kamarku. Lu sadar Lang? Lu kenapa dah tadi? Ku panggil-panggil gak ada respon. Jadi gue khawatir. Tadi langsung masuk aja ke kamar lu. Lu udah pingsan. Ada pocong ngikutin gue Dam. Tadi ada di sini. Lu tidur di sini ya. Bener aja, firasat gue nggak enak pas udah turun. Ya udah, gue tidur di sini. Besok pagi gue antar ke tempat kakek gue, ucap Adam. Akhirnya Adam setuju nginep di rumahku. Esok paginya aku diantar ke rumah kakek Adam. Ya, dia adalah seorang kiai di desanya. Aku langsung disuruh masuk ruangan. Dan benar saja, ternyata memang aku diikuti salah satu penunggu gunung pas aku tersesat. Dengan beberapa bacaan doa dan disuruh wudhu, makhluk ini akhirnya bisa balik ke asalnya. Aku berterima kasih kepada kakeknya Adam dan juga kepada Adam. Aku pamit pulang. Sampai di rumah aku rebahan dan alhamdulillah makhluk ini sudah balik ke asalnya. HP berdering, telepon dari Adel. Bodo amat, aku tidak mengangkatnya. Berkali-kali dia nelpon, akhirnya aku angkat saja. Aku pikir mungkin dia ada perlu. Lang, kok gak diangkat-angkat? Ucapnya. Habis ke kamar mandi tadi, ada apa Del? Kamu sibuk gak? Aku ke situ ya. Gak sibuk kok. Yaudah kesini aja. Dia menutup teleponnya. Mungkin ada masalah kerjaan, pikirku. 1 jam berlalu, ada seseorang mengetuk pintuku. Aku bergegas membuka pintu.
Dan ternyata itu adalah Adele. Dia langsung memelukku dan menangis. Kenapa dia? Ada apa ini? Aku mencoba menenangkannya dan menyuruhnya masuk dan duduk. Kamu kenapa, Del? Ada apa? Aku putus sama Andi, Lang. Padahal aku sama Andi bentar lagi tunangan. Dia mutusin aku karena dia tahu aku mengidap penyakit, ucap Adele. Hah? Penyakit? Penyakit apaan, Del? Gila si Andi, kok tega banget ya? Kanker, Lang, stadium 2. Aku kaget seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Aku minggu depan operasi buat ngangkat sel kanker. Kalau udah selesai operasi, ntar temenin naik gunung ya, berdua aja, ucap Adele. Insya Allah, Del. Yang sabar ya, Del. Semoga lekas sembuh dan operasinya lancar ya, ucapku. Adele memelukku lagi. Andai saja kau tahu, Del, kalau aku mencintaimu, gerutuku. Setelah curhat beberapa lama, Adele pamit pulang. Aku pulang dulu ya, Lang. Ntar kalau udah selesai operasi, aku kabarin lagi. Makasih ya udah boleh curhat, ucapnya. Iya sama-sama, Del. Dia berlalu pergi. Setelah 2 minggu, Adele kembali menghubungiku. Dengan suara yang semangat, dia mengajakku mendaki berdua. Ayo, Lang, kapan kamu free? Ayo kita ke Gunung B. Gak tinggi-tinggi ya, takutnya aku gak kuat. Hehehe. Ya udah, besok aja. Besok aku libur. Ntar lusanya aku ngambil cuti biar enak. Oke, besok aku tunggu di rumah ya, ucap Adele. Jantungku berdebar kencang. Akhirnya apa yang aku impikan selama ini bisa terwujud. Bisa mendaki berdua dengan wanita yang kukagumi dan kucintai. Aku langsung bergegas pulang kerja dan mampir membeli 2 buah cincin. Aku berencana mengungkapkan perasaanku ketika di puncak gunung. Mungkin aku harus melamarnya. Semoga saja dia menerimaku. Setelah membeli cincin dan membeli beberapa makanan buat persiapan besok, aku langsung pulang. Sampai rumah aku tidur, agar esok hari aku bisa bangun tidur dengan segar dan semangat. Esok pagi tiba, aku bergegas menyiapkan peralatan dan menelpon Adele. Ternyata dia juga sudah siap. Aku langsung bergegas ke rumahnya. Sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya aku sampai. Aku disambut oleh seorang bidadari di depan rumahnya. Dia cantik sekali. Hari ini aku melongo melihatnya. Lang, ayo, malah ngelamun. Ada yang salah denganku, ucap Adele. Iya, enggak kok, malah cantik banget, Del. Hehehe. Bisa aja. Ayo berangkat. Setelah berpamitan sama orang tuanya, akhirnya kami berdua berangkat. Di perjalanan, Adele memelukku. Lang, kamu baik banget. Makasih ya. Iya, Del, jawabku dengan gugup. 2 jam perjalanan, kami sampai di pos Simaksi. Setelah mengurus beberapa persyaratan, kami langsung mulai perjalanan. Ya, yang kami tuju gunung tidak cukup tinggi. Ntar kita langsung ke puncak dan ngecamp di sana. Sepanjang perjalanan, aku sangat senang sekali melihatnya. Tertawa lepas, senyumnya, dan semua yang ada padanya sangat sempurna. Semoga saja Tuhan memperkenankan kami berjodoh. Aku semakin yakin dan akan melamarnya esok hari ketika sunrise. Kami berjalan cukup santai dan juga mengabadikan foto sepanjang perjalanan. Sekitar jam 4 sore, kami sampai di puncak. Ada sekitar 3 rombongan di sana. Aku langsung bergegas mendirikan tenda dan Adele memasak. Setelah selesai makan, kami berbincang-bincang dan bercerita. Lang, makasih banget ya. Aku bahagia banget. Iya, Del, sama-sama. Aku juga bahagia kok. Nah gitu dong, gak kayak kapan hari pas turun diem-diem mulu. Hehe. Iya, Del, aku boleh jujur gak? Ya jujur aja, Lang. Kenapa emang? Apa yang mau diomongin? Sebenarnya pas aku nyusul kalian berdua di batu itu, aku cemburu, Del.
Kenapa nggak ngomong aja, Lang? Kan kalau gini aku yang nggak enak. Kamu masih sakit hati ya? Udah enggak kok, Del. Kan itu dulu. Lagian aku ini siapa? Kok bisa-bisanya cemburu? Iya maaf ya, Lang. Tapi sekarang kan aku sama Andi udahan. Ya jadi udah fair-fair aja. Lama kami bercerita, akhirnya kami masuk ke dalam tenda dan tidur. Pagi tiba. Adele membangunkanku dan mengajak mengabadikan foto berdua. Setelah lama berfoto, Adele mengajak untuk turun. Lang, turun yuk, bentar lagi udah panas. Biar kamu istirahat, kan kamu besok kerja. Iya Del, aku boleh ngomong sesuatu nggak? Ya ngomong aja Lang. Aku ke tenda dan mengambil cincin di tas. Aku kembali dan menghampiri Adele yang sedang membuat sarapan. Del, aku mau ngomong bentar. Ntar aja dilanjut buat sarapannya. Iya, mau ngomong apa Lang? Dia berdiri menghampiriku. Aku menatap matanya dan menggenggam kedua tangannya. Del, sebenarnya aku sudah lama suka sama kamu. Mungkin aku bisa ngungkapin perasaan pas hari ini. Aku gak perlu banyak basa-basi. Intinya aku sayang sama kamu. Kamu mau gak menikah denganku dan menjadi pasangan hidupku? Aku sembari mengeluarkan cincin dari kantong celana. Kamu yakin Lang? Aku penyakitan. Takutnya ntar kamu ninggalin aku kayak Andi. Takutnya ntar kita menikah dan penyakitku kambuh, kamu ninggalin aku. Enggak kok Del, aku benar-benar ikhlas dan sayang sama kamu. Besok kamu akan kukenalkan sama orang tuaku dan sekalian kita atur tanggal pernikahan. Itu pun jika kamu mau. Adele langsung memelukku. Iya Lang, aku mau. Aku mau jadi pasangan hidupmu. Aku langsung kegirangan dan memasangkan cincin ke jari manisnya. Besok kami akan menemui orang tua kami masing-masing dan mengatur tanggal pernikahan. Setelah kami meminta restu kepada kedua orang tua kami mengatur tanggal pernikahan dan kami akhirnya menikah. Selang 1 bulan menikah, Adele hamil. Kami berdua menangis bahagia. Ya, aku akan menjadi seorang ayah. Semoga saja kami berdua terus bersama sampai akhir hayat kami. 6 bulan kandungan, penyakit Adele kambuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sel kanker tubuh lagi dan dokter tidak berani melakukan operasi karena Adele sedang mengandung bayi. Bagaimana nih dok? Apa istri saya bisa sembuh? Ya, semoga saja dalam 3 bulan sebelum bayi lahir sel kanker tidak menyebar ke tubuh istri bapak dan tidak membahayakan bayi yang dikandung. Bapak berdoa saja ya, ucap dokter. Aku tertegun mendengar ucapan dokter. Semoga saja istriku bisa sembuh dan bayi yang dikandungnya sehat-sehat saja. Aku izin meninggalkan ruangan dokter dan kembali menengok istriku. Gimana kata dokter? Tanya Adele. Gak apa-apa kok sayang, kamu harus cukup istirahat aja. Jangan banyak-banyak pikiran ya. Iya sayang, nanti jika anak kita sudah lahir dan tumbuh besar, kita ajak dia ke Rinjani ya sayang, ucap Adele sambil mengelus perutnya. Iya tenang aja, kita ajarkan anak kita supaya bisa mencintai alam dan melihat betapa indahnya ciptaan yang kuasa, ucapku sambil memeluk Adele. 2 minggu di rumah sakit, akhirnya istriku bisa pulang, tetapi kami setiap bulan harus kontrol agar kandungannya tetap sehat sampai lahiran nanti. Hari ke hari kami lalui. Aku cukup bahagia melihat istriku baik-baik saja. Nanti saat selesai lahiran, dia bisa operasi dan sembuh dari penyakitnya. Beberapa bulan berlalu. Waktu lahiran istriku telah tiba. Dia merasa kesakitan, dan aku langsung membawanya ke rumah sakit dan disusul oleh kedua orang tua kami. Sepanjang perjalanan, aku menguatkannya. Dan ketika tiba di ruang persalinan, aku menjaganya dan selalu menguatkannya. Kamu kuat sayang, kamu kuat, ucapku. Dia menangis kesakitan. Aku tidak tega melihat semua ini.
Aku terus berdoa dan berdoa agar semuanya lancar. Selang beberapa lama, akhirnya terdengar suara tangisan bayi. Alhamdulillah akhirnya berjalan lancar. Anak kita sudah lahir yang ucapku bahagia. Tetapi istriku terlihat lemah sekali. Suster kembali dan menggendong anak kami. Anak bapak sama ibu cewek, cantik banget, alhamdulillah sehat-sehat. Suster meletakkan anak kami di sebelah istriku. Istriku memeluknya sambil menangis. Dia kemudian melihat ke arahku. Orang tua kami juga sudah masuk ke ruangan. Sayang, jaga anak kita ya. Dia akan tumbuh besar dan cantik, ucapnya. Dan tiba-tiba, dia tidak sadarkan diri. Aku berlari dan memanggil dokter dan menyuruh orang untuk meninggalkan ruangan sebentar. Dan selang beberapa menit akhirnya dokter keluar. Gimana dok? Istri saya. Yang sabar ya mas. Istri mas gak bisa ditolong lagi. Aku menangis dan langsung berlari ke dalam. Aku memeluknya sangat erat. Kenapa takdir berjalan seperti ini? Aku menggendong anak kami dan meletakkannya di sebelah ibunya. Aku pasti akan menjaga anak kita sayang. Dia akan tumbuh dewasa dan cantik sepertimu. Dia akan menjadi perempuan kuat sepertimu. Dan semoga Allah akan mempertemukan kita lagi di sana. Hujan tangis berada di ruangan. Aku yang tidak kuat menahan sedih akhirnya pingsan. Setelah pulang dan sampai di rumah, kami segera melakukan pemakaman terakhir wanita yang sangat kucintai. Wanita yang cantik, hebat, dan tegar menjalani hidupnya. Sampai akhir hidupnya, dia tersenyum seperti tanpa ada kesakitan di dalam hidupnya. Setelah pemakaman usai, satu persatu pelayat pergi. Hanya tinggal aku sendiri. Aku hanya berdoa, semoga aku dan istriku kelak dipertemukan lagi. Dan istriku mendapatkan tempat yang indah di sisinya. Setelah beberapa tahun berlalu, anakku tumbuh dewasa dan cantik seperti ibunya. Aku ingat pesan ibunya. Kelak kita akan mengajak anak kita ke puncak Rinjani. Liburan sekolah tiba. Aku mengajak anakku berdua naik ke Rinjani. Memang sungguh luar biasa di sini, pemandangan indah dan menakjubkan. Ayah, ayo dong, masa capek mulu, ucap anakku. Ternyata kekuatan fisik ibunya menurun ke dia. Iya, ayo lanjut dong, ucapku. Lama berjalan, kami sampai di Pelawangan. Kami mendirikan tenda di sini dan ke puncak esok paginya. Setelah mendirikan tenda, aku memasak. Setelah makan, kami menuju tenda dan beristirahat. Aku memandangi Adel kecil. Kamu sudah tumbuh besar nak. Kamu mirip sekali sama ibumu. Selang beberapa lama, aku tertidur. Pagi pun tiba. Kami lanjut perjalanan ke puncak. Perjalanan ke puncak memakan waktu sekitar 5 jam. Aku menggendongnya sepanjang perjalanan sambil bersenda gurau. Sampai pada akhirnya, Puncak Rinjani 3726 mdpl sangat indah dan memukau. Inilah impian ibumu dulu nak, yang sangat ingin sekali berada di puncak ini. Adil kecil sangat bahagia. Bagus banget ya, ayah dulu sama ibu sering mendaki nggak? Tanya dia. Ya sering dong, cuma ibumu dulu pengen kesini, tapi udah dipanggil Allah duluan. Tapi ibu pasti bahagia melihat kita di atas sana, ucapku sambil memeluknya. Lihat sayang, anak kita sudah tumbuh dewasa. Banyak sekali rintangan yang harus dia lalui nanti. Aku akan selalu menjaganya apapun yang terjadi. Kelak dia akan menjadi orang hebat sepertimu. Seperti apa yang kamu inginkan dulu. Aku telah mengajak anak kita menginjak kaki di puncak Rinjani ini. Semoga kamu tenang di sisinya. Dan semoga Allah nanti akan mempersatukan kita lagi di akhirat kelak. Jadi,
Begitulah kisahnya. Percaya nggak percaya, kembali ke pribadi masing-masing. Ini merupakan salah satu kisah tersedih yang pernah Mimin bawakan. Ambil sisi positifnya dan jadikan pembelajaran untuk kita semua. Buat kalian yang punya cerita menarik atau cerita horor, silahkan kirimkan via email yang ada di deskripsi. Atau bisa juga DM di Instagram @mahasiswasiluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.